Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Perlu kami sampaikan saudara, bahwa Renungan Malam Suara Injil hanya ada di channel Renungan Malam yang ada di YouTube, tidak ada di channel yang lain, baik di YouTube ataupun di TikTok. Dan Renungan Pagi secara ofisial hanya ada di channel Suara Injil di platform YouTube saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes, pasal 14, ayat yang ke-18. Tertulis demikian, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, pesenam di dunia ini dengan medali emas terbanyak dalam sejarah kejuaraan dunia adalah Simone Biles. Dia adalah seorang atlet gimnastik yang punya reputasi hebat. Tapi masa kecilnya, ia lalui dengan begitu banyak masalah. Ia tidak dipedulikan oleh kedua orang tuanya, dan pada akhirnya ia diadopsi oleh kakek dan neneknya. Ada banyak anak-anak di dunia ini yang menjadi yatim piatu atau tidak diperdulikan oleh orang tuanya. Namun demikian saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan, sebagai anak-anak Bapa di surga, kita punya pengharapan karena setiap kita diperdulikan oleh Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah peristiwa ketidakpedulian bahwa Tuhan meninggalkan kita, tapi merupakan peristiwa kemuliaan dan peristiwa yang membawa sukacita karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 18 ini tertulis, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Perkataan firman Tuhan Yesus di sini kelihatannya kurang bisa dimengerti oleh para murid pada waktu itu, terlebih ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa itu secara lahiriah kelihatannya adalah peristiwa di mana Tuhan meninggalkan mereka. Secara fisik, Tuhan Yesus tidak lagi hadir bersama mereka. Padahal selama ini mereka selalu bersama-sama setiap hari, menjadi murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus kemana saja Tuhan melayani. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, secara fisik mereka ditinggalkan. Tapi di sini saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan sebelumnya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, sebab Tuhan akan datang kembali kepada mereka. Bagaimana caranya Tuhan Yesus datang kembali kepada para muridnya? Tidak lain adalah dengan Roh Kudus-Nya. Pribadi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang satu. Kita tidak menyembah tiga Allah, saudara. Kita menyembah satu Allah, satu Tuhan, yang punya tiga pribadi tapi satu dalam hakikat. Sehingga dengan demikian, ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, pada hakikatnya itulah Tuhan Yesus juga yang datang kepada mereka, sesuai dengan apa yang disebutkan dengan namanya, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, oleh Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Murid-murid Tuhan Yesus mengerti bahwa kehadiran Tuhan Yesus benar-benar mereka alami, khususnya di saat mereka mengalami pencurahan Roh Kudus.
Mereka mengingat akan perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan datang kembali kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita sendirian, maka kita akan mengalami sukacita dan keberanian untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Kita tidak akan khawatir ataupun cemas sekalipun kita sendirian menjalani kehidupan ini. Sekalipun orang-orang meninggalkan kita, sekalipun orang tua biologis kita membiarkan kita. Tapi kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai, menopang, dan memberikan kekuatan serta menuntun kita dalam rencananya yang sempurna. Tuhan beserta kita, saudara. Karena itu jangan khawatir. Jalani hidup dengan iman dan sukacita, sebab kita disertai oleh-Nya dan dikuatkan untuk jadi pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Murid-murid-Mu Engkau tidak tinggalkan sendirian. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus-Mu dan mengalami kekuatan yang daripada-Mu. Dan kami sebagai murid-murid-Mu saat ini, kami juga bersyukur karena penyertaan-Mu Tuhan nyatakan. Kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam segala situasi oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu yang menolong kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, kesembuhan Tuhan nyatakan. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu. Lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.